setiap milenial anak-anak yang sekarang punya jiwa pemberontak, tetapi dalam artian yang positif, bukan negatif. Harus mempunyai. Kalau tidak mempunyai, dia nggak punya semangat buat aku berubah, dia nggak punya semangat fighter perjuangannya KTP. Wanita berjuang. Emansipasi wanita, terutama dalam dunia pendidikan. Seorang tokoh wanita yang luar biasa, ya, yang sangat menginspirasi baik pada saat generasi beliau maupun pada sampai saat ini, karena inisiatif dan gagasan beliau lah yang mungkin menjadikan generasi muda sekarang, utamanya kaum wanita, bisa menjadi setara sejajar dengan kaum pria. Saya kira itu. Jelas, ya. Sekarang dunia sekarang sangat berbeda dengan zamannya Kartini dulu. Walaupun zamannya Kartini juga sudah luar biasa sulitnya, karena kala itu wanita-wanita zaman Kartini tidak mendapatkan atau belum mendapatkan kesempatan seperti anak-anak putri sekarang. Jadi mereka tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan seterusnya. Tugas mereka hanya di bahasa Jawanya 3 gitu ya, dapur, sumur, kasur gitu ya. Jadi luar biasa, mereka sangat terkungkung, tidak ada ruang untuk bergerak. Tetapi berkat pemikiran Kartini waktu itu mereka bisa lepas, bisa keluar. Ya, memang pada zamannya waktu itu ya belum seperti sekarang, tapi sudah lumayan. Saya kira itu. Ya, sangat berat. Karena perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi perkembangan anak-anak. Jadi tidak semudah dulu. Kalau dulu kan berbeda, belum ada yang namanya handphone, masih jarang. Kalau sekarang budaya-budaya dari luar itu sudah masuk ke Indonesia, sedangkan anak-anak itu jarang atau masih sedikit yang bisa memfilter budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Ya, dan itu harus tetap dilakukan. Kenapa berat? Generasi kami dan generasi siswa-siswa yang sekarang sedang bersekolah itu adalah generasi yang berbeda. Tentunya dari sudut pandang pemikiran juga berbeda, dari latar belakangnya berbeda, kemudian kemajuan zamannya juga berbeda. Jadi kami dari generasi sebelumnya terdahulu itu harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak generasi sekarang, baik itu dari cara kami menyampaikan ke siswa maupun penyesuaian dengan kemajuan zaman, terutamanya kalau sekarang itu adalah teknologi. Mau tidak mau, kalau kami ingin masuk ke dalam dunia para siswa, sedikit banyak kami harus tahu teknologi yang mereka gunakan, cara mereka berkomunikasi dengan teman, cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan kami ketika kami mempersiapkan anak-anak ke depannya. Kartini itu sosok yang kalau saya melihatnya dia pemberontak. Ya. Semua anak di usia tertentu biasanya mempunyai jiwa pemberontak. Kalau mereka tidak mempunyai jiwa seperti itu, dalam artian pemberontak ini adalah pemberontak yang positif. Karena ketika pemberontak itu kan berarti yang biasanya berjalan terus pola nalarnya dia itu di luar itu kita menyebutnya biasanya pemberontak.
baik negatif maupun positif. Kalau harapan saya setiap milenial anak-anak yang sekarang punya jiwa pemberontak, tetapi dalam artian yang positif, bukan negatif. Harus mempunyai. Kalau tidak mempunyai, dia nggak punya semangat buat aku berubah, dia nggak punya semangat fighter. Perjuangannya Kartini itu kan luar biasa. Dia dari keluarga yang priayi sekali, bangsawan sekali, unggah-ungguhnya, tata cara, tata krama, dan semuanya itu ada aturannya. Bahkan ketika ngomong dari adik ke kakaknya itu harus pakai kromo inggil, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang kayaknya agak susah ditemui. Dan kalau menurut saya mungkin kalau kromo inggil, kalau bagi adik kakak itu agak jauh gapnya ya, kalau menyesuaikan kemajuan zaman. Tetapi kalau untuk orang tua misal atau ke yang lebih tua itu masih oke. Tapi kalau untuk saudara biasanya malah kedekatan mereka jadi agak berkurang kalau misalkan menggunakan kromo inggil, gitu kan? Tidak bisa dibayangkan ya, ketika mungkin Kartini waktu itu tidak mencetuskan gagasannya dan tidak melakukan eksekusi kegiatan yang waktu itu membuka sekolah dan sebagainya untuk teman-temannya putri. Mungkin tidak bisa dibayangkan seperti apa generasi muda sekarang, terutama yang anak-anak putri. Mungkin lebih parah lagi dan tidak bisa seperti yang sekarang. Berbahagialah Anda yang kebetulan sekarang jadi siswa putri, sudah bisa mengenyam pendidikan sampai setinggi mungkin, bahkan setara dengan kaum pria. Itu. Negara akan maju karena memang kita harus mempunyai semangat berjuang, terutama untuk berjuang mendidik anak-anak di keluarga. Sebagai seorang ibu, apalagi dikatakan hak yang pertama harus mendidik anak-anak di rumah, karena anak-anak di rumah inilah yang nantinya akan menggantikan generasi tua, yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa saat ini. Beberapa tahun yang akan datang, wanita inilah yang akan menggantikan dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Perjuangan Kartini hanya beberapa kata sebelumnya: tetap semangat, terus berjuang, berani karena benar, semangat berusaha. Setelah itu baru kita pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta yang akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Pasrah total kepada Sang Pencipta, itu yang paling penting. Ya, saya kira masih tetap pada roh dari perjuangan Kartini adalah mencoba untuk memberikan ruang kepada kaum wanita utamanya, baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Itu intinya, bahwa Kartini memberikan kesempatan kepada generasi muda penerusnya, utamanya kaum wanita, itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan yang layak. Dan andai waktu itu mungkin Kartini tidak memberikan gagasan tersebut, ya mungkin sulit dibayangkan ya. Memang tidak hanya Kartini seorang di dunia ini, ya, ada banyak Kartini di wilayah masing-masing, ada tokohnya, dan alhamdulillah idenya sebenarnya sama, seirama. Ya, idenya adalah untuk mensejajarkan kaum wanita dengan kaum pria, dan supaya tidak terjadi penindasan dan mungkin waktu itu perbudakan dan sebagainya kalau di negara lain. Kalau di Indonesia kesempatannya waktu itu memang terkait dengan pendidikan, jadi sangat terbatas. Dan setelah ada gagasan Kartini dan waktu itu akhirnya muncul buku yang waktu itu diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya betul, artinya setelah ada perkembangan zaman sekarang menjadi terang, ya, terang benderang. Utamanya adalah harapan kesempatan bagi kaum wanita, baik zamannya Kartini maupun sekarang maupun yang akan datang. Gitu. Jadi berbahagialah Anda, terutama yang kaum putri, berterima kasihlah kepada Kartini, walaupun sekarang sudah nggak ada. Anda patut mendoakan rohnya agar diterima di sisinya. Terima kasih. Kartini itu awalnya dia ingin
memberontak, mendobrak di dunia pendidikan. Bukan dalam artian perempuan itu harus melebihi laki-laki secara kodratnya, bukan, tetapi dari kebebasan dia memperoleh pendidikan maupun dari segi hukum itu harus sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau dari saya pribadi, terutama karena saya sebagai guru di dalam dunia pendidikan, semua siswi itu harus mempunyai kesempatan yang sama dengan siswa putri dan putra mempunyai kesempatan pendidikan yang sama. Walaupun kadang kalau di masyarakat sekarang, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, masih ada seperti itu. Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kalau cuma jadi ibu rumah tangga. Bukan cuma ibu rumah tangga itu, bukan cuma. Kenapa? Ibu rumah tangga itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya nggak sekolah, nggak mempunyai ilmu yang tinggi, bagaimana dia mau mengajarkan ke generasi berikutnya? Anaknya kan belum tentu perempuan, tetapi laki-laki juga iya. Padahal laki-laki itu jadi imamnya. Nah, seorang ibu itu tidak hanya mendidik anak, tetapi dia juga mendidik imam. Jadi perempuan itu harus pintar, harus cerdas, harus punya ilmu pengetahuan. Misal, ada seseorang yang lulus kuliah tinggi S1, S2, S3, tetapi dia memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Kalau menurut saya, it's okay, nggak apa-apa. Sekarang kalau ada ibu, dia notabene hanya lulusan SD dengan ibu yang lulusan S1. Ini hanya dari segi ilmu pengetahuan ya, karena kalau dari jiwa seorang ibu mau sekolah mau enggak, tetap jiwa ibu itu selalu ada. Dengan pengetahuan SD dan pengetahuan S1, kita bisa tahu nanti cara mendidik anaknya pasti akan berbeda. Kalau ibunya nggak sekolah, nggak punya ilmu, nggak bisa mengikuti kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan sekarang, otomatis anaknya kan, anak itu biasanya kalau punya suatu pertanyaan yang dia pertama kali akan tanyakan ke ibunya, Bu, ini apa sih? Bu, ini apa sih? A, B, C itu apa? Itu pasti akan ditanyakan ke ibunya. Kalau ibunya tidak mempunyai pendidikan yang cukup, ilmu yang cukup, apakah ibu itu bisa menjawab pertanyaan si anak dengan benar, sesuai dengan pola pikirnya anak juga. Jadi menjawab pertanyaan anak usia SD, balita, dan SMA itu pasti caranya akan berbeda. Seorang ibu yang mempunyai pendidikan tinggi, dia bisa menjawab itu, bisa mengatasi itu. Jadi kalau buat saya, perempuan itu harus sekolah yang tinggi, harus punya ilmu yang tinggi, walaupun nanti di belakangnya, ke depannya dia memutuskan hanya menjadi ibu rumah tangga saja, tidak bekerja di